Kegiatan bersepeda di era adaptasi kebiasaan baru ini tengah menjadi tren di tengah pandemi. Hampir di setiap sudut kota selalu diramaikan oleh para pesepeda. Bersepeda memang merupakan salah satu kegiatan yang positif. Beralih ke sepeda bisa mengurangi polusi udara dan membuat tubuh menjadi lebih sehat. Namun ada beberapa fenomena bersepeda di era adaptasi kebiasaan baru ini yang justru berdampak buruk. Salah satunya menimbulkan kecelakaan. Tak jarang ditemukan kasus kecelakaan karena sepeda. Kenyataannya, pesepeda yang bergerombol dan cenderung mengabaikan prinsip berkendara di jalan menjadi penyebab utama timbulnya kecelakaan. Berikut 4 hal yang perlu diperhatikan saat bersepeda di jalan raya. Yang pertama, memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Karena rambu lalu lintas ini sering dilanggar oleh para bikers karena merasa bahwa sepeda bukan salah satu kendaraan bermotor yang perlu mengikuti aturan lalu lintas. Tips bersepeda dari Rodali menganjurkan para rider seperti kita untuk mempelajari rambu lalu lintas dan marka jalan seperti yang digunakan oleh para pengguna kendaraan bermotor. Jangan menyalip karena menyalip akan membawa risiko kecelakaan lalu lintas yang lebih besar bagi kita. Menggunakan trotoar dan juga menuju jalan yang tidak seharusnya digunakan juga merupakan tindakan yang harus riders hindari. Semua itu untuk kenyamanan dan tentunya keamanan kita saat berkendara. Yang kedua, gunakan perlengkapan keselamatan. Helm sepeda sebagai salah satu safety gear utama dalam bersepeda. Bersepeda sebagai salah satu aktivitas olahraga luar ruangan memiliki risikonya tersendiri. Salah satu untuk mengantisipasinya adalah menggunakan helm sepeda. Yang ketiga, pastikan selalu terlihat oleh pengguna lain. Menggunakan warna yang cerah dan juga permukaan reflektif merupakan salah satu tips bersepeda yang penting. Karena warna cerah dan permukaan reflektif pada sepeda akan membantu Anda tetap terlihat dengan baik di jalan raya, terutama saat malam hari maupun cuaca berkabut. Gunakan juga lampu depan dan belakang untuk memastikan pengendara lain selalu melihat kita. Yang keempat, gunakan isyarat tangan. Tanpa lampu penanda untuk berbelok, riders akan kesulitan memberikan tanda kepada kendaraan yang berada di belakangnya. Untuk itu, isyarat tangan dapat kita gunakan saat bersepeda. Saat ingin berbelok ke kiri ataupun ke jalur, pastikan kita mengangkat tangan kiri kita setinggi bahu untuk memberi aba-aba ingin berbelok. Pelajari juga berbagai isyarat lain dari tips bersepeda lain untuk membantu riders bermanuver di jalan raya. Sudah ada aturan yang mengatur para pesepeda agar melintas di jalur yang telah disediakan. Sejumlah aturan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat di pasal 108, 122, dan 299. Kemudian Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020. Masalahnya adalah kebijakan yang dibuat tidak dilaksanakan dan minim pemberian sanksi. Oleh karena itu, para penegak hukum harus memberikan sanksi bagi pesepeda yang melanggar peraturan. Arogansi sebagian kelompok pesepeda yang menggunakan jalur tidak semestinya memang muncul karena belum ada tindakan tegas dari aparat. Menurut pengamat transportasi Joko Sutiwarno, selama ini tindakan tegas hanya menyasar kepada pengguna kendaraan bermotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta yang bersedia untuk meluangkan waktunya pada hari ini di ruang virtual ya melalui Zoom meeting. Pada hari ini kita dari kelompok pendidikan hukum dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Indonesia akan memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada para peserta semua untuk bagaimana bersepeda dengan maksudnya mengendarai sepeda ketika kalian berolahraga sepeda tapi tetap safety atau tetap selamat. Nah, peraturan hukum mengenai keselamatan sepeda ini sudah diatur ya, ada Permenhub
mengenai keselamatan sepeda, dan juga ada undang-undang mengenai undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan sudah diatur. Namun untuk lebih lengkapnya akan dipaparkan oleh teman saya kepada saudara Arya Destian. Mungkin bisa dimulai terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Isbel dan juga rekan-rekan semua ya yang sudah meluangkan waktunya. Perkenalkan, saya Arya Destian dari kelompok pendidikan hukum dari pendidikan kewarganegaraan FPIS UPI. Tujuan kami di sini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan hukum, yaitu untuk sosialisasi mengenai aturan keselamatan bersepeda. Nah, untuk aturan keselamatan bersepeda juga terdapat pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang keselamatan pesepeda di jalan. Nah, kenapa kita tuh berniat untuk mensosialisasikan mengenai aturan ini? Karena memang bermula dari urgensi yang ada ya di masa pandemi sebelumnya. Kegiatan bersepeda merupakan kegiatan yang hype sih waktu itu, dengan banyaknya pesepeda baru, lalu juga dari segala kalangan, segala usia. Nah, dari teman-teman di sini mungkin yang pernah bersepeda, yang sering bersepeda atau berencana bersepeda, diharapkan dapat memahami mengenai peraturan ini dan juga dapat tertib di berkendara bersepeda